الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita jaga iman kita, kita pelihara Islam kita dan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga dengan senantiasa menjaga iman, Islam dan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, kita termasuk orang-orang beruntung di dunia dan berbahagia di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, di antara nilai-nilai Ramadan yang baru saja kita lalui adalah bahwa bulan itu, bulan yang mulia tersebut, bulan yang penuh berkah tersebut menjanjikan banyak peluang-peluang pengampunan dosa terhadap kita. Puasa yang kita lakukan di siang hari berpeluang menghapuskan dosa-dosa kita semenjak 1 tahun yang lalu. Salat malam yang kita lakukan pada setiap malam Ramadan juga berpeluang dan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Salat malam yang khusus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar juga berpeluang menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Dan doa khusus, zikir khusus yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, adalah juga doa dan zikir yang berpeluang menghapuskan dosa-dosa kita terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Ada banyak peluang-peluang Allah SWT berkenan menghapuskan dosa-dosa kita atas datangnya bulan suci Ramadan yang telah lalu. Dan untuk semua itu, begitu Ramadan selesai, maka kita saling mengucapkan selamat kepada sesama kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan pada Ramadan yang lalu, baik amal yang kita lakukan ataupun amal yang kalian lakukan. Artinya ada peluang bagi kita bahwa dosa-dosa kita, dosa antara kita dengan Allah SWT dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada kepastian dalam hal itu, tetapi kita punya harapan besar. Kita punya harapan besar, semoga apa yang sudah kita lakukan berkenan dan diterima di sisi Allah SWT. Kaum muslimin sidang Jumat Allah Ta'ala, para juru dakwah pendahulu kita yang membawa agama Islam ke negeri ini dulu memperkenalkan satu budaya kepada kita, budaya untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penghapusan dosa-dosa tersebut. Budaya itu dikenal dengan nama budaya halalun bihalalin. Halalun bihalalin itu biasa disingkat halal bihalal. Istilah halal bihalal ini mungkin kalau kita sampaikan pada orang Arab, dia mungkin tidak mengenalnya istilah itu, walaupun dia tahu artinya. Apalagi kalau itu dipahami sebagai satu budaya. Tetapi sebenarnya istilah itu dan budaya tersebut punya akar yang sangat kuat dalam ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan bahwa kalau kita ingin bertaubat, di mana taubat itu adalah salah satu cara kita
untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, para ulama menjelaskan bahwa taubat itu, kata taubat di dalamnya terkandung 3 makna. Dan 3 makna ini adalah dalam konteks hubungan antara kita dengan Allah SWT, atau yang biasa oleh para ulama disebut dengan istilah hablum minallah. 3 makna tersebut adalah, yang pertama disebut taubat manakala satu, orang tersebut menyesali perbuatan yang telah lalu. Dinyatakan taubat yang kedua manakala dia mencabut diri dari dosa yang telah lalu. Dan disebut taubat yang ketiga adalah manakala dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang lalu. Jika 3 makna ini ada pada kita, dan itu dalam kaitan hubungan antara kita dengan Allah SWT, atau istilahnya adalah hablum minallah, maka kita disebut bertaubat. Dan jika kita telah bertaubat, jika urusannya adalah antara kita dengan Allah SWT, maka insya Allah kita ada peluang dan punya harapan besar dosa-dosa antara kita dengan Allah SWT dihapuskan. Ini makna taubat, dan juga oleh para pendahulu kita dikaitkan dengan makna Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan di mana di bulan tersebut ada banyak peluang sekali pengampunan dosa dari Allah SWT. Tetapi para ulama menjelaskan ada satu jenis dosa yang Allah SWT akan berkenan menghapuskannya manakala sudah ada satu syarat lagi yang terpenuhi, yaitu manakala dosa tersebut terkait antara urusan kita dengan sesama kita, urusan antara manusia dengan manusia, urusan antara bawahan dengan atasan atau atasan dengan bawahan, antara pimpinan dengan yang dipimpin, antara penguasa dengan rakyat, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara guru dengan murid, antara satu manusia dengan manusia yang lain. Para ulama menjelaskan disebut taubat manakala jika yang keempat ini terpenuhi, yaitu sudah terjadi proses yang namanya saling halal menghalalkan. Kaum muslimin sedang Jumat Allah Ta'ala, dosa antara sesama kita biasanya terkait dengan urusan yang manusia itu tidak mudah untuk memaafkan dan menghapuskannya. Untuk itulah para ulama mensyaratkan agar terhapus harus ada satu syarat, di mana pihak yang bersalah meminta kepada pihak yang dia bersalah kepadanya agar kesalahannya dihalalkan. Lalu pihak yang diminta permaafan mengatakan dia pun akan menghalalkan, tapi dengan syarat juga jika kesalahan-kesalahan dia kepada pihak yang meminta maaf juga dihalalkan. Dari sinilah muncul istilah namanya halalun bihalalin. Jadi halal bihalal ini mempunyai akar filosofis yang sangat dalam Islam. Dia adalah bagian dari upaya kita untuk menyempurnakan dosa, penghapusan dosa-dosa di antara sesama kita yang istilahnya adalah hablun minan nas. Sehingga jika Ramadan kita lakukan dengan baik, puasanya, sholat malamnya, sholat malam pada saat Lailatul Qadar, juga doa yang khusus Lailatul Qadar kita lakukan, dan juga ibadah-ibadah lain kita lakukan dengan baik, lalu kita punya harapan semua amal-amal kita itu diterima oleh Allah SWT, dan begitu masuk Syawal kita sempurnakan dengan di antara sama kita saling memaafkan dan saling menghapuskan dan saling menghalalkan kekeliruan, kesalahan, dosa di antara sama kita, maka insya Allah kita memasuki bulan Syawal ini dalam keadaan suci bersih, tanpa dosa antara kita dengan Allah SWT, dan tanpa dosa di antara sesama kita. Itulah makna filosofis dari istilah halalun bihalalin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu
Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat taala, di surat An-Nur ayat 22 yang saya bacakan tersebut menjelaskan kisah yang sangat luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Akhir ayat tersebut Allah berfirman, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT adalah zat yang selalu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah yang ghafurur rahim ini dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang sangat berkecukupan secara rezeki dan juga mempunyai kelebihan dalam urusan beragama. Namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebaikan dia dalam beragama dan keluasan rezeki yang dia miliki menjadikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan nafkah kepada keluarga Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu, yang juga masih kerabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Istilahnya adalah makannya, pakaiannya, tempat tinggal, mungkin kalau sekarang kesehatan dan juga sekolah, pendidikan keluarga Mistah ini semuanya ditanggung dan dijamin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi karena manusia, masyarakat manusia, satu dan lain hal, terjadi peristiwa di mana Mistah bin Usasah melakukan kesalahan besar terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kesalahan Mistah itu dikuatkan dan dibenarkan oleh ayat suci Al-Qur'anul Karim. Setelah Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Mistah, salah satu maknanya Mistah adalah orang yang pihak bersalah pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq marah besar atas kesalahan Mistah itu. Dan dalam marahnya Abu Bakar bersumpah tidak akan mau lagi memberikan nafkah kepada keluarga Mistah. Menariknya adalah bahwa atas sumpahnya Abu Bakar Siddiq itu Allah menurunkan ayat yang isinya teguran kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq yang berada di pihak yang benar ditegur oleh Allah SWT, dan tegurannya diabadikan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 22. Inti tegurannya adalah bahwa Abu Bakar Siddiq sebagai pihak yang ada di atas, secara agama dia lebih tinggi daripada Mistah, secara ekonomi dia lebih tinggi daripada Mistah, secara posisi dalam kasus itu Abu Bakar juga lebih tinggi daripada posisi Mistah. Allah menjelaskan sebagai orang berada di pihak yang tinggi, tidak sepatutnya dia menggunakan posisi tingginya untuk dua hal. Pertama, untuk tidak memberi maaf kepada Mistah, dan yang kedua, untuk tidak memberi nafkah kepada Mistah. Lalu Allah berfirman, memberikan iming-iming kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, yang maknanya, kalau kamu ingin diampuni oleh Allah SWT, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, dan kalau kamu ingin diampuni Abu Bakar, kamu harus melakukan dua hal. Pertama, kamu harus memaafkan Mistah. Yang kedua, kamu harus mengembalikan hubunganmu dengan Mistah seperti sedia kala. Dalam arti, anggap saja peristiwa salahnya Mistah kepada dirimu tidak pernah terjadi dalam kehidupan ini. Kamu harus kembalikan lagi nafkah seperti sedia kala setelah kamu memaafkan Mistah. Kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, ini adalah contoh bagaimana hubungan antara sesama manusia ini dan bagaimana Islam mengajarkan posisi akhlak yang tertinggi yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu pihak yang merasa di atas angin justru diminta untuk memulai, mengambil inisiatif, menjadi inisiator dalam urusan saling memaafkan itu dan saling mengembalikan hubungan di antara sesama mereka jika pernah terjadi kerusakan dalam hubungan itu. Semoga nilai halal bihalal yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 22 ini bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengawali Syawal 1439 untuk bertemu Ramadan lagi 1440 yang akan datang, mengawalinya dengan saling-saling membersihkan dosa antara kita dengan Allah Ta'ala dan saling membersihkan dosa antar sesama kita, sehingga kita dalam keadaan ringan, suci, bersih untuk sama-sama kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, mari kita bacakan salat dan salam Nabi kita Muhammad SAW yang telah dengan penuh amanah menyampaikan seluruh risalah yang beliau terima, sehingga kita bisa menikmati nilai-nilai risalah itu, dan juga untuk para sahabat beliau telah dengan penuh amanah juga melanjutkan misi dakwah beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil din wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasraddin wa khzul man khadal al muslimin wa hlik a'da'aka a'da'a dinika a'da'i batika rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa jami' amalna salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman adraka ramadan thumma kharajna minhu maghfurin ma'fuwin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'aana rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.